Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Kok gak semangat sih? Belum ada sarapan ya kalian? Iya belum. Kok belum diingetin cowoknya tak? Gak punya cowok. Oh ya Allah. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat atau kurang sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ibu bagaimana? Ibu alhamdulillah sehat. Nah, sebelum pembelajaran Ibu mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa aja. Sebelum pembelajaran dimulai juga, apakah ada yang tidak masuk dari teman-teman kalian? Ibu panggil satu-satu aja ya. Pak Ibu bisa? Hadir. Maya Raganis? Hadir. Zara Putri Olivia? Hadir. Muhammad Rino Putra Pratama? Hadir. Nuria Rasa Farahila? Hadir. Siti Aziza Mia Utomo? Rizka Cahya Aminata? Hadir. Jihan Fadila? Hadir. Amratus Salihah? Hadir Bu. Hadir semua ya, ini ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kan kita kemarin sudah belajar tentang apa? Peta dan kondisi wilayah Indonesia. Sekarang apakah ada yang masih ingat Indonesia itu terletak di antara benua apa? Silakan angkat tangan. Ya Mbak Rida. Indonesia terletak di antara kedua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Betul, berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Di Afrika ada dua samudra, yaitu samudra apa? Siapa yang tahu? Samudra. Saya Ya, Mbak. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Betul, berikan tepuk tangan untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengaruh letak geografis terhadap potensi sumber daya alam Indonesia. Sebelumnya, apakah ada yang tahu ini peta apa? Siapa yang tahu? Saya Ya, itu peta persebaran bagi Indonesia dulu. betul. Ini adalah peta pertambangan, peta sebaran tambang di Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya tentang potensi sumber daya alam, kita akan menyaksikan video. Silakan disimak dengan baik-baik. Dan jika nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau kalian nggak ada yang ditanyakan, maka ibu yang akan tanya. Paham? Disimak dengan baik-baik ya. Daftar sumber daya alam Indonesia serta kegunaannya. 1. Sumber daya alam hutan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menyumbang oksigen terbanyak di dunia. Bahkan, Indonesia dikenal mempunyai paru-paru bumi yang berada di hutan Kalimantan. Menurut Kompas, luas hutan di Indonesia sekitar 99 juta hektar. Fungsi dari sumber daya alam hutan itu sendiri yaitu untuk melestarikan flora dan fauna yang ada di dalamnya. Selain itu, hutan juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup beserta menciptakan oksigen yang bagus bagi lingkungan sekitar. 2. Sumber daya alam laut. Selain terkenal dengan paru-paru dunia, Indonesia juga dikenal dengan negara untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup beserta menciptakan oksigen yang bagus bagi lingkungan sekitar. 2. Sumber daya alam laut. Selain terkenal dengan paru-paru dunia, Indonesia juga dikenal dengan negara maritim. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dikenal dengan negara kepulauan yang dipisahkan oleh luasnya lautan di sekelilingnya. Potensi ikan laut di Indonesia mencapai sekitar 6 juta ton tahun.
Banyaknya ikan yang berada di lautan Indonesia tentu saja sangat bermanfaat dalam kegiatan budidaya ikan. Selain itu, potensi sumber daya alam laut di Indonesia juga berguna untuk kegiatan pariwisata. Pantai-pantai indah yang berada di berbagai daerah di Indonesia bisa menjadi tempat wisata yang bagus sehingga membantu dalam perkembangan ekonomi negara. 3. Sumber daya alam batu bara. Indonesia menjadi negara kelima terbesar di dunia yang menghasilkan batu bara. Daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia berada di Pulau Kalimantan. Tercatat, menurut data, Kalimantan menyimpan cadangan batu bara sebesar 25,84 miliar ton dan sumber daya sebesar 88,31%. Dengan demikian, Kalimantan menyimpan sebanyak 62,1% batu bara. Lalu, apa sebenarnya kegunaan sumber daya alam yang satu ini? Batu bara mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Misalnya, dapat menjadi sumber bahan bakar pembangkit listrik hingga membantu industri-industri lain seperti industri kertas, industri baja, industri aluminium, dan lain-lain. 4. Sumber daya alam penyambung. Menurut siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tanggal 19 Januari tahun 2021, cadangan minyak bumi di Indonesia akan tersedia hingga 9,5 tahun mendatang. Lalu, cadangan gas bumi Indonesia mencapai 19,9 tahun. Akan tetapi, patut diingat juga kalau ini hanya bertahan selama 9 tahun dan minyak bumi termasuk salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sementara itu, di sisi lain potensi sumber daya alam Indonesia minyak bumi mengalami penurunan tiap tahunnya. Dengan demikian, maka Indonesia melakukan kegiatan impor minyak bumi. 5. Sumber daya alam gas. Sumber daya gas alam di Indonesia diperkirakan sampai 2,8 triliun meter kubik. Gas alam juga bisa digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTU-PLT). Selain itu, gas juga bisa digunakan untuk kebutuhan hotel, restoran, dan lain-lain. Bahkan, sumber daya gas alam juga bisa dipakai untuk bahan baku pabrik pupuk, obat-obatan, plastik, dan lain-lain. Nah, gimana anak-anak? Luar biasa sekali ya, potensi sumber daya alam Indonesia itu banyak sekali pertambangan, terus juga minyak bumi. Nah, sekarang dari video yang sudah kalian lihat tadi, mengapa Indonesia itu kok memiliki potensi perikanan yang besar di wilayah timur, sedangkan di wilayah lain itu unggul pada sektor pertanian dan juga pertambangan. Siapa yang bisa angkat tangan? Ayo, siapa yang bisa? Apa yang ditunjuk? Iya, Mbak Mila. Karena di wilayah bagian timur itu rata-rata banyak lautnya, Bu. Kalau di wilayah barat dan utara lainnya itu banyak pertanian karena tanahnya subur. Oh, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Mila. Nah, untuk selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu murid mampu menganalisis keterkaitan letak geografis dengan potensi sumber daya alam Indonesia melalui kegiatan membandingkan potensi antar wilayah dan diskusi kelompok. Jadi kita hari ini akan membentuk kelompok dan mengerjakan LKPD yang akan Ibu berikan melalui WhatsApp di grup ya. Untuk kelompok 1 sebelah kanan, kelompok 2 sebelah tengah, untuk kelompok 3 di sebelah kiri Ibu. Mengerti? Iya. Akan Ibu kirim ya LKPD-nya. Sudah masuk? Sudah ya? Sudah Ibu kirim di grup. Silakan dikerjakan. Jika ada yang tidak paham bisa ditanyakan ya. Iya. Bisa ditanyakan ya. Iya.
Sudah semuanya? Oke, sekarang silakan untuk maju untuk presentasi. Ibu ajak ya. Atau siapa yang mau duluan? Yang mau duluan nanti Ibu kasih poin plus. Siapa yang Saya siapa? Ayana atau kelompok berapa yang mau? Kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 3 berarti timur ya? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kerja kami, yaitu Maluku dan Papua. Letak geografis, Maluku dan Papua terletak di bagian timur Indonesia di antara Samudra Pasifik dan Laut Arafura. Wilayah ini didominasi oleh kepulauan, perairan luas, serta pegunungan yang mendukung keberagaman sumber daya alam. Kemudian potensi sumber daya tambang. Papua memiliki tambang emas dan tembaga yang sangat besar serta terdapat nikel dan minyak bumi di beberapa wilayah. Potensi tambang ini menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi Indonesia. Kemudian potensi sumber daya hutan. Papua memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas dengan keanekaragaman hayati tinggi. Hutan menghasilkan kayu, rotan, sapu, dan berbagai sumber daya hayati lainnya. Kemudian potensi sumber daya laut. Maluku dan Papua memiliki wilayah laut yang luas dan kaya ikan, udang, rumput laut, serta terumbu karang. Potensi perikanan dan wisata bahari sangat besar. Faktor yang mempengaruhi letak geografis yang strategis, kondisi geologi yang kaya mineral, iklim tropis dengan curah hujan tinggi, serta wilayah perairan yang luas mendukung ketersediaan sumber daya alam. Kemudian permasalahan yang dihadapi, penambangan yang berpotensi merusak lingkungan, penambangan hutan, pencemaran laut, keterbatasan infrastruktur, dan belum meratanya kesejahteraan masyarakat sekitar sumber daya alam. Yang terakhir, upaya pemanfaatan berkelanjutan, yaitu melakukan reboisasi, mengelola tambang sesuai aturan lingkungan, menjaga kelestarian laut melalui penangkapan ikan yang ramah lingkungan, serta meningkatkan pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Baik, sekian jawaban dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada yang ditanyakan teman-temannya? Lanjut untuk berikutnya, siapa yang mau presentasi dulu? Kelompok berapa? 1. Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 1 tentang Indonesia Barat, yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Letak geografisnya berada di bagian barat Indonesia. Wilayah ini berada di jalur perdagangan internasional antara benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Potensi sumber daya tambahnya yakni antara benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Potensi sumber daya tambahnya yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sedangkan Kalimantan kaya akan batu bara, emas, dan bauksit. Lalu Jawa memiliki bahan tambah seperti minyak bumi, gas alam, dan pasir besi. Untuk potensi sumber daya hutannya, pada Kalimantan memiliki hutan hujan tropis yang luas dengan hasil kayu, rotan, dan berbagai flora fauna. Sumatera juga memiliki hujan tropis yang menghasilkan kayu karet dan hasil hutan lainnya. Untuk sumber daya laut, wilayah pesisir Sumatera, Jawa, dan Kalimantan memiliki hasil laut yang melimpah seperti ikan, udang, rumput laut, dan sebagainya. Untuk faktor yang mempengaruhi yaitu letak strategis, iklim tropis, dan tanah yang subur. Permasalahan yang dihadapi yang pertama adalah penebangan hutan, kebakaran hutan, dan lahan pencemaran dan pencemaran lingkungan akibat penambangan. Upaya pemanfaatannya yaitu mengkompensasi, menerapkan pertambangan yang ramah lingkungan, menjaga kelestarian hutan dan laut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Agus berikan tepuk tangan untuk satu. Selanjutnya yang terakhir dari kelompok 2. Silakan untuk baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami, yaitu daerah Sulawesi Bali dan Nusa Tenggara. Letak geografis Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara terletak di bagian tengah Indonesia, di antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Wilayah ini diliputi laut serta beberapa pada jalur pertemuan tektonik sehingga kaya akan sumber daya alam. Untuk potensi sumber daya tambangnya yaitu Sulawesi memiliki nikel yang melimpah, Nusa Tenggara memiliki tembaga dan emas serta terdapat mangan dan bahan tambang lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Untuk potensi sumber daya hutan terdapat hutan tropis yang menghasilkan kayu, rotan, tanah, dan berbagai flora fauna endemik. Hutan juga berperan penting sebagai kawasan konservasi dan penyangga kehidupan. Potensi sumber daya lautnya itu memiliki hasil perikanan yang melimpah seperti tuna, cakalang, rumput laut, dan berbagai biota laut. Selain itu, potensi wisata bahari sangat luas karena keindahan pantai dan terumbu karang. Untuk faktor yang mempengaruhinya yaitu letak geografis di wilayah kepulauan iklim tropis, tanah vulkanik yang subur, perairan yang luas, dan kondisi geologi yang kaya mineral mempengaruhi besarnya potensi sumber daya alam. Untuk permasalahan yang dihadapi sendiri yaitu penambangan yang dapat merusak lingkungan, penebangan hutan, pencemaran laut, serta eksploitasi sumber daya berlebihan. Upaya pemanfaatan berkelanjutan yaitu menerapkan penambangan ramah lingkungan, melakukan revitalisasi, menjaga kawasan konservasi laut, membatasi penangkapan ikan berlebihan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak dapat kita ketahui dari hasil diskusi kalian ya bahwa bahwa letak strategis Indonesia itu amat sangat mempengaruhi potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, karena Indonesia itu tadi diapit oleh 2 benua dan juga 2 samudra, posisi tersebut dapat mempengaruhi kondisi alam Indonesia, terutama apa? Memiliki iklim yang tropis, kemudian dengan curah hujan yang tinggi dan suhu yang hangat sepanjang tahun. Kondisi tersebut juga dapat
membuat tanah Indonesia itu subur sehingga sangat cocok untuk sektor pertanian. Selain itu juga wilayah laut Indonesia yang luas menjadikan Indonesia itu kaya sekali akan potensi perikanan, terus kondisi tersebut juga dapat membuat tanah Indonesia itu subur sehingga sangat cocok untuk sektor pertanian. Selain itu juga wilayah laut Indonesia yang luas menjadikan Indonesia itu kaya sekali akan potensi perikanan, terus dan juga sumber daya kelautan yang lainnya seperti terumbu karang. Pengaruh ini juga berdampak pada kehidupan masyarakat yang dimana banyak sekali orang yang bekerja di sektor pertanian, perikanan, serta juga perdagangan. Oleh karena itu, letak geografis Indonesia sangat berperan penting dalam menentukan potensi sumber daya alam dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Sudah paham semua ya? Oke. Nah, apakah kalian masih semangat dengan kegiatan presentasi tadi yang sangat menguras energi? Masih semangat atau sudah lapar? Ngantuk ya. Nah, biar nggak ngantuk, mari kita bernyanyi agar nanti kalian pulangnya juga nggak ngantuk di jalan. Setuju? Oke, ini nadanya pakai nada balonku ada 5. Masih ingat nggak balonku ada 5? Masih. Barangkali lupa. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo semua menjaga bulan laut dan sawah, guna berdengan bijaksana agar lestari selamanya. Indonesia negeri kaya, sumber daya milik bersama. Seberapa kalian memahami pembelajaran yang sudah kalian dapatkan hari ini, pelajaran yang sudah kalian dapat hari ini, Ibu mau kalian mengerjakan beberapa pertanyaan melalui di form dan kalian bisa scan kode QR yang sudah ada di depan. Ibu berikan waktu selama 3 menit ya. Silakan dikerjakan. Yang ada kesusahan, yang ada kendala, monggo untuk disampaikan. Ada yang belum? Siapa yang belum? Belum benar.
pembelajaran yang kalian dapatkan? Angkat tangan. Atau ibu tunjuk. Monggo Mbak Rida. Jadi kesimpulannya yaitu Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua. Jadinya memiliki sumber daya Memiliki sumber daya alam yang beragam. beragam. Terus terus letaknya juga strategis. Ya, betul. Jadi Ya, betul. Tepuk tangan untuk teman kalian yang bisa menyimpulkan. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Sudah nggak ada ya, karena sudah diwakilkan oleh teman kalian tadi. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini yaitu letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan juga dua samudra menjadikan Indonesia itu memiliki kondisi alam yang sangat mendukung sekali, seperti memiliki iklim yang tropis, terus juga tanah yang sangat subur, serta wilayah laut yang sangat luas. Tentunya hal ini menyebabkan Indonesia itu kaya sekali akan apa? Akan potensi sumber daya alam, baik di daratan maupun di lautan. Kekayaan tersebut kemudian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dalam berbagai kegiatan ekonomi. Seperti apa? Seperti perikanan, pertanian, dan juga perdagangan tentunya. Oleh karena itu, letak geografis Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan potensi sumber daya alam dan kehidupan masyarakat Indonesia. Sudah paham semuanya? Sudah paham ya? Nah, untuk pembelajaran berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, kalian silahkan mempelajari modul pembelajaran tentang permasalahan sumber daya alam yang akan Ibu kirim nanti. Nah, untuk pertemuan tersebut akan Ibu adakan kuis, jadi tolong untuk dipelajari. Paham? Paham. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? tidak. Sebelum Ibu cukupkan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan berdoa. Untuk ketua kelasnya monggo untuk dipimpin. Sebelum pelajaran selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Kalau tidak pernah selesai. Baik, terima kasih anak-anak atas antusias kalian hari ini yang sangat semangat untuk mengikuti pelajaran geografi. Semoga kedepannya kalian tetap semangat dan jangan lupa untuk